Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Bapa kami mohon penyertaan-Mu sepanjang acara kebaktian kami di rumah masing-masing pada hari ini, dan berkatilah semua yang mengikuti acara kebaktian ini. Bapak, kami berdoa seandainya ada kuasa-kuasa kegelapan coba mengganggu ibadah kami, dalam nama Yesus Engkau hancurkan kuasanya, agar kami bebas untuk memuji, menyembah Engkau pada hari ini. Bapak, berkatilah anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada pagi ini, baik memimpin, main musik, pendoa sepaat, khususnya menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau mengguna pakai mereka, membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu. Inilah doa kami satukan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Mari yang percaya katakan amin. Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Bagi memulakan kebaktian kita pada pagi ini, sesiapa yang ada Alkitab, mari kita membuka dalam Mazmur 29 ayat 1 hingga 2. Tajuk besar di atas, kebesaran Allah dalam badai. Ayat pertama, Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jika sudah siap untuk memuji Tuhan, mari kita mengangkat pujian dengan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan dengan lagu Ku Yakin dan Percaya.
berjalan dengan iman kepadamu. Ku dengar suaramu dan aku percaya. Terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya. Percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Sekali lagi ku berjalan, berjalan dengan iman kepadamu. Ku dengar suaramu dan aku percaya. Terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya. Yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Shalom dan selamat pagi pada saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini saya berbicara dalam firman Tuhan mengenai dengan bertindak dengan visi.
mungkin berbeda daripada minggu-minggu yang lalu, karena saya berbicara tentang visi pada minggu ini. Tetapi kita akan melihat di sini bahwa visi itu sangat penting bagi setiap orang Kristen. Banyak orang kata bahwa hanya pemimpin saja yang perlu ada visi. Tidak, saya mau katakan setiap orang Kristen perlu ada visi. Nah, saya mau bicara di sini. Dulu ada seorang yang adalah pengurusi jemaah pengarah. Di dalam kekecewaan, di dalam mesyuarat jemaah pengarah, semua ahli-ahli jemaah pengarah, mereka sedang mempersalahkan kepada pengurusi jemaah pengarah serikat itu karena tindakannya. Sebab itu jemaah pengarah itu, pengurusi jemaah pengarah itu berdiri coba menenangkan keadaan, dan dia berkata, mungkin semua ahli jemaah pengarah tidak senang dengan tindakan saya, tetapi dia berkata, apa yang saya lakukan hari ini adalah atas visi, yaitu apa yang saya lihat mungkin ahli-ahli jemaah pengarah belum melihatnya. Nah, saudaraku, visi membantu kita untuk melihat apa yang orang lain tidak melihat. Visi membantu kita untuk melihat ke hadapan. Visi membantu kita untuk melihat apa itu penyelesaian dan sebagainya. Sebab itu saya sangat terdorong membawa firman Tuhan bertindak dengan visi. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini lebih lanjut, saya mau membawa Anda untuk membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 hingga 11. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah dapat Nehemia pasal 1 ayat 1 hingga 11, saya baca untuk Anda. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan. Ayat 2, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yahuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di hujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini membawa hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja.
Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, Nehemia bukan seorang imam. Perlu ditahu bahwa dia bukan seorang nabi juga. Dan dia bukan seorang pemimpin agama. Dia hanya seorang pegawai raja di Media Persia, jauh di Babel. Tetapi Nehemia, meskipun dia bukan seorang imam, bukan nabi, bukan seorang pemimpin agama, tetapi dia, yaitu Nehemia, adalah memiliki visi yang jelas. Visi yang jelas untuk melaksanakan pelayanan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, mari kita akan melihat, saudaraku yang kekasih, bahwa visi yang jelas diperlukan bagi seorang pemimpin. Visi yang jelas diperlukan bagi seorang ibu dan bapak, seorang anak dan seorang yang bernama orang-orang Kristen. Memerlukan visi yang jelas untuk masa depan, untuk melihat ke hadapan. Visi yang jelas itu sangat diperlukan. Bagaimanakah kita memiliki visi itu, saudara? Yang pertama, visi kita akan peroleh melalui beban. Yang kedua, visi timbul daripada doa. Yang ketiga, visi timbul daripada penyelidikan firman Tuhan. Yang keempat, visi timbul dari kesadaran akan kekudusan Tuhan. Nah, saya mau lihat satu persatu untuk kita bersama pada pagi ini. Bagaimanakah kita memiliki visi, saudara? Mungkin kita ada misi. Bagi kepala-kepala rumah tangga, mereka ada misi, saudara. Tetapi bagaimana memiliki visi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tertanya di dalam hati kami. Sebagai kepala rumah tangga, baik di ruang ini maupun di rumah masing-masing yang sedang mengikuti rekaman ini, maupun seorang ibu atau bergelar anak, atau kami semua pada umumnya bergelar Kristen, kami tertanya-tanya, bagaimanakah kami memiliki visi? Saudara yang kekasih, mari kita panjatkan saat ini kepada Tuhan. Kita berkata kepada Dia, saya mau melihat masa depan. Saya mau melihat dengan visi. Kita panjatkan kepada Dia. Tuhan Yesus, biar visi yang jelas akan dialami. Bukan saja hamba-Mu, tetapi di ruang ini maupun di setiap tempat yang mengikuti video rekaman firman Tuhan ini. Kiranya Engkau mencurahkan roh supaya kami semua memiliki visi yang jelas. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana kita memiliki visi yang jelas? Yang pertama, harus bermula dari beban. Harus bermula dari beban. Ada orang tanya kepada saya, dia berkata, Yud, bagaimana kamu dapat mencapai sampai 32 tahun sudah melayani Tuhan sampai pada hari ini? Bagaimana kamu bertahan 32 tahun ini masih melayani Tuhan? Saya berkata kepada dia, moto saya pada tahun 1987, moto saya adalah melayani bermula dari beban. Sampai hari ini juga saya melayani bermula dari beban. Saudaraku yang kekasih, Nehemia adalah seorang yang memulakan pelayanan tembok Yerusalem dengan visi yang jelas, yaitu bermula dari beban. Bagaimana dia mendapat visi untuk membangun tembok Yerusalem adalah karena dia ada beban terhadap Yerusalem. Dikatakan dalam ayat 1 hingga yang ketiga, dia bertanya kepada saudara-saudaranya, khususnya Hanani yang datang daripada Yerusalem. Dia berkata, bagaimana keadaan orang-orang Yerusalem yang terhindar dari penawanan. Sebab ketika itu Nehemia bersama dengan orang-orang yang telah diangkut oleh Babylon dulu. Mereka sudah diangkut oleh Nebukadnezar menjadi orang buangan di Babylon. Dan dia sangat mau tahu apa keadaan tanah airnya ketika itu. Dia sangat terbeban. Hanani memberitahu kepada dia bahwa keadaan Yerusalem adalah dalam kesukaran. Dalam bahasa Ibrani-nya, dalam bahaya.
dalam bahaya. Saudaraku, dulu kalau kota itu sudah tidak ada timbuk, itu dalam keadaan bahaya. Ini yang mendorong Nehemia sangat terbeban bagi tanah airnya, saudaraku yang kekasih. Sebab itu mari kita akan melihat bahwa walaupun Nehemia seorang pegawai di istana raja, dia selesa, dia cukup dengan makanan, dia cukup sehat, dijaga kesehatannya, dan dia adalah seorang yang berpangkat pegawai di istana. Tetapi dia tidak selesa, saudara, karena dia melihat tanah airnya yang dalam keadaan bahaya. Dia tidak selesa. Sebab itu ketidakselesahan Nehemia menyebabkan dia ada beban bagaimana dia menolong bangsanya, bagaimana dia membantu kotanya untuk menjadi kuat dan terhindar daripada bahaya. Ini namanya beban. Saudaraku yang dikasih, orang Kristen yang tidak ada beban, dia tidak boleh melayani Tuhan. Orang yang tidak ada beban, dia tidak akan dapat membantu pekerjaan Tuhan. Ketika saya tanya kepada seorang yang pernah membantu pembangunan gereja Baptis Tawayari, saya berkata kepada dia, saudara, apakah yang kamu bantu kepada kami ini adalah lebih daripada kecukupan kamu? Kalau tidak, saya sangat terbeban. Kalau kamu membantu dan kamu sendiri pun adalah sangat terbeban pula. Lalu dia berkata, tidak, saya membantu pembangunan rumah Tuhan di tempat ini ialah bukan karena kelebihan, tetapi karena saya juga terbeban pelayanan kamu di sini. Saudaraku, saya senang hati apabila orang itu melakukan suatu pelayanan dengan beban dan bukan terbeban. Dengan beban berarti dia terbeban untuk melakukan pelayanan dan timbul visi bagaimana dia membantu. Orang yang membantu pekerjaan Tuhan adalah karena timbul visi bagaimana dia melakukan pelayanan dengan beban. Bermula dari beban. Orang Kristen tanpa beban tidak ada visi untuk melayani Tuhan. Orang Kristen yang tidak ada beban, orang Kristen itu tidak akan memiliki suatu visi untuk melayani, untuk membantu dalam doa, untuk membantu di dalam apa sekalipun untuk pelayanan Tuhan. Kenapa, saudaraku yang kekasih? Karena dia tidak ada beban dan visi tidak akan timbul. Pada pagi ini kita akan melihat visi mulai timbul kepada Nehemia. Kenapa? Sebab dia ada beban. Apakah Anda ada beban untuk gereja Anda? Apakah Anda ada beban untuk keadaan situasi sekarang dengan orang-orang yang menjadi mangsa kepada COVID-19? Apakah Anda ada beban untuk membantu bagaimana membantu orang yang sangat terjejas oleh karena COVID-19? Timbul suatu visi di dalam keadaan apabila Anda sangat terbeban. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, kalau kita ada beban, kita harus ada doa. Ingat, kalau kita ada beban, kita ada doa. Nehemia, dia mulai timbul visinya karena dia berdoa. Apabila Anda berdoa, Anda akan menerima satu visi lagi yang lebih jelas lagi. Mulai dari beban, tetapi apabila Anda terbeban dan Anda berdoa, di situ akan mulai lagi satu visi yang lebih jelas. Reaksi Nehemia ketika dia mendengar tentang kesukaran yang terjadi di Yerusalem, dalam bahasa Ibrani-nya ialah dalam keadaan bahaya. Reaksinya Nehemia, ia menangis. Yang kedua, dia berkabung. Lalu yang ketiga, dia berpuasa. Lalu yang keempat, dia sudahi dengan berdoa. Saya mau tanya kepada Anda, tidak payah angkat tangan, tidak payah menjawab, supaya tidak ditahu oleh kawanmu sebelah kiri dan kanan yang kamu tidak lakukan. Tetapi kamu dengan Tuhan, suatu komitmen harus ada. Saudaraku, pernahkah Anda menangis ketika mendengar suatu kesukaran? Pernahkah Anda berkabung dengan susah hati karena ada orang yang terjejas? Pernahkah Anda berpuasa dan berdoa untuk suatu perkara yang perlu Anda tanggung bersama?
Tidak payah Anda jawab. Satu saja yang saya mau tanya. Pernahkah Anda berdoa karena Anda ada beban? Apabila Anda berdoa, akan timbul suatu visi. Pada waktu Nehemia dia berdoa, dia timbul satu visi bahwa dia harus membangun tembok Yerusalem. Dia harus memohon belas kasihan daripada pihak raja supaya mengizinkan dia. Dia harus memohon supaya bupati-bupati di seberang Sungai Efrat akan membantu dia dengan bahan-bahan untuk membangun tembok Yerusalem. Semua itu, visi itu belum lagi terjadi, tetapi sudah jelas bagi Nehemia. Kenapa? Sebab dia berdoa. Kalau Anda tidak berdoa, visi yang jelas tidak akan ada pada Anda. Sebab itu, orang yang berdoa, visinya lebih jelas. Orang yang melihat ke hadapan adalah orang yang dapat melihat dengan visi. Visi itu mengacu kita kepada kehadapan untuk melihat apa yang orang lain tidak nampak. Kalau Anda berwawasan, baik Anda yang masih bersekolah, baik Anda yang sedang bekerja, baik Anda yang sedang berniaga, atau Anda seorang ibu suri rumah, atau Anda adalah seorang bapak kepala rumah tangga, Anda mau melihat bagaimana keluarga Anda boleh maju ke hadapan. Apakah kedudukannya di masa depan? Saudara, kita tidak sempurna, tapi kalau kita berdoa, kita akan melihat apa sebenarnya masa depan keluarga kita. Ada amin, saudara? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudaraku yang kekasih, melihat ke hadapan tidak mungkin. Tetapi apabila kita berdoa, Tuhan yang akan memperlihatkan kita di masa depan. Sebab itu Nehemia di dalam ayat yang keempat, reaksinya bukan dia menangis, bukan dia berkabung, bukan dia berpuasa, tapi dia berdoa. Doa adalah suatu kunci bagi orang Kristen mendapat visi penyelesaian, mendapat visi untuk melihat masa depan, mendapat visi untuk bekerja, untuk bersekolah dan sebagainya. Doa kuncinya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bertindak dengan visi? Visi timbul daripada penyelidikan firman Tuhan. Mungkin Anda terpikir kepada saat ini, bagaimana Pastor Yuyut menceritakan mengenai dengan visi timbul daripada penyelidikan firman Tuhan. Kira-kira mana ayatnya? Yang kita baca di sini tidak ada menyatakan bahwa Nehemia sedang membaca. Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada. Tetapi saya petik dari ayat 5 hingga yang ke-11, saya melihat bahwa Nehemia sedang menyelidiki firman Tuhan. Bagaimana saya tahu, saudara? Sebab Nehemia di dalam ayat 5 hingga yang ke-11, dia mengungkap semua janji-janji Tuhan kepada orang Israel yang terdapat di dalam kitab-kitab Nabi Musa. Kitab Nabi Musa ada 5, saudaraku. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Semua itu adalah 5 kitab. Disebut kitab Musa atau kitab Taurat. 5 kitab ini selalu orang sebut Musa yang telah menerima wahyunya daripada Tuhan, atau kisah bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri Musa. Saudaraku yang kekasih, Nehemia semua dia ungkap janji-janji Tuhan. Kalau engkau Israel akan memberontak dan berubah setia, engkau akan dibuang, dicerai-beraikan di segala bangsa. Tetapi kalau engkau bertobat daripada dosamu dan engkau kembali kepada Tuhan dan berseru, maka engkau akan dikembalikan dan dikumpulkan. Ini janji Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Bagaimana Nehemia tahu perkara ini, saudara? Dia bukan imam, dia bukan seorang nabi, bukan pemimpin agama, tetapi dia tahu. Kenapa? Bagaimana dia tahu? Saudaraku, karena dia menyelidiki firman Tuhan. Orang Kristen yang tidak menyelidiki firman Tuhan, dia tidak tahu kebenarannya firman Tuhan.
Dia tidak tahu bagaimana janji Tuhan. Dia tidak tahu apakah visi yang Tuhan beri kepada dia. Sebab itu Nehemia mengutamakan visi. Mengutamakan visi timbul daripada penyelidikan firman Tuhan. Saat Anda membaca firman Tuhan, saat Anda merenungkan firman Tuhan bekerja dalam diri Anda. Roh Tuhan akan bekerja melalui firman itu, dan kita akan melihat apa yang orang lain tidak lihat. Nehemia melihat apa yang orang lain tidak lihat, karena dia mengungkapkan semua janji Tuhan dalam penyelidikan firman Tuhan. Ayat 5 hingga yang ke-11. Ini menunjukkan bahwa Nehemia suka menyelidiki firman Tuhan. Apakah Anda suka menyelidiki firman Tuhan? Mulai hari ini selidiki firman Tuhan. Visi yang jelas timbul daripada membaca, menyelidiki, dan merenungkan firman Tuhan. Sebab itu saudaraku yang kekasih, kalau minggu lalu saya berkata ada 3 M, minggu ini saya mau berkata juga ada 3 M. Apakah 3 M pada hari ini? Membaca, membaca, menyelidiki, dan merenungkan firman Tuhan. Membaca, menyelidiki, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita kenakan pada diri kita 4 M ini. Kita harus ada 4 M. Membaca, menyelidiki, dan merenung firman Tuhan. Kalau ini ada pada kita, maka salah satu kunci kita akan mendapat visi yang jelas. Dalam ayat yang ke-5 hingga yang ke-11 menunjukkan bahwa Nehemia sudah menyelidiki, menunjukkan bahwa Nehemia sudah membaca semua apa yang telah Tuhan janjikan, menunjukkan bahwa Nehemia merenungkan dan dia mengaplikasikan dalam dirinya. Mari kita aplikasikan firman Tuhan apa yang kita sudah renungkan di dalam diri kita, saudara. Lalu yang keempat, visi yang jelas adalah timbul daripada kesadaran akan kekudusan. Sekali lagi saya mau sebut kepada Anda, di dalam doa Nehemia dia mengakui kekudusan Tuhan. Ayat yang ke-6 dia berdoa mengakui dosa orang Israel terhadap Allah. Saudaraku, kenapa orang Israel dibiarkan kalah dalam peperangan Nebukadnezar, lalu mereka dibuang 70 tahun ke sebelah timur di Babylon? Kenapa saudaraku 70 tahun dibuang, Yerusalem dihancurkan, dan banyak orang-orang bijaksana diangkut menjadi pembuangan di Babylon? Kenapa saudaraku? Apakah Tuhan tidak bekerja waktu itu? Apakah Tuhan waktu itu lelap? Tidak saudaraku. Tetapi karena mereka berdosa terhadap Tuhan, dan Tuhan mengasihi mereka dengan mendisiplinkan, membiarkan mereka dalam kekalahan, supaya mereka sadar dan mereka akan bertobat. Ini yang dibaca dan direnungkan dan dipanjatkan doa Nehemia dalam ayat 6. Dia mengaku dosa umat Israel terhadap Allah. Dia mengaku dosanya dan kaum keluarganya, saudara. Sebab itu saudaraku yang kekasih, mengakui kekudusan Tuhan dan kita orang berdosa membuatkan kita akan mendapat visi yang jelas. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ada satu dosa yang tidak terampuni. Banyak orang yang petik dari firman Tuhan, dosa yang tidak terampuni ialah menghujat Allah. Ya betul. Tetapi siapakah yang tidak menghujat Allah? Semua orang sudah berdosa karena mereka menghujat Allah. Tetapi maksud firman Tuhan itu ialah orang yang menghujat dan tidak mau kembali kepada Tuhan, tidak mengakui dia yang adalah inkarnasi Allah, yaitu Yesus, menolak dia adalah orang yang berdosa. Kenapa? Sebab Allah sudah turun ke dunia adalah Yesus sendiri. Karena Yesus sudah turun ke dalam dunia, tidak ada dalil lagi. Setiap orang harus mengakui dia. Tapi kalau orang itu tidak mengakui Yesus dan menerimanya dan percaya dan menerimanya, maka dosa tidak akan beranjak daripada dia. Tapi mari kita tinggalkan itu. Mari kita kembali
ada satu dosa yang tidak terampuni. Apakah dosa yang tidak terampuni itu, saudara? Dosa yang tidak terampuni ialah dosa yang tidak diakui. Katakan pada kawanmu, pegang di sentuh sejak sikit, sentuhkan di bahunya, katakan dosa yang tidak terampuni adalah dosa yang tidak diakui. Nehemia mengakui dosa orang Israel. Nehemia mengakui dosanya. Nehemia mengakui dosa kalau kaum keluarganya. Sebab itu kunci pengampunan dosa adalah pengakuan akan dosa itu sendiri. Kalau orang itu bertahan, oh saya tidak berdosa, saya tidak berdosa, sesungguhnya dia berdosa, saudara. Kenapa? Sebab dia tidak mengakui kekudusan Allah dan dia adalah orang berdosa. Tetapi kalau orang itu mengakui dosanya, cenderung dia akan mengakui kekudusan Allah dan dia mohon kekudusan daripada Tuhan, dan Tuhan mengampuni dia di dalam Yesus Kristus. Nehemia mengaku dosa, sebab itu timbul suatu perjanjian di dalam dirinya melalui firman Tuhan yang dia pernah selidiki, bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan itu akan mengumpulkan kembali setiap orang yang kembali kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, siapakah di antara kita tidak pernah berbuat dosa? Bukankah di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapakah Anda kalau Anda berkata, saya seorang tidak berdosa? Kalau ada di antara kita tidak berdosa seorang pun, tidak perlu Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi karena kita semua adalah orang yang berdosa. Sebab itu saudara, Nehemia mengakui bangsanya berdosa, kaum keluarganya berdosa, dia sendiri berdosa. Sebab itu dia mendapat pengampunan. Daripada doa pengakuan ini, dia mendapat visi yang jelas. Dia mendapat visi yang jelas. Bukan itu saja saudara, tetapi doanya dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga Raja Media Persia yang bertakhta ketika itu, Artasasta, dia mengizinkan Nehemia pergi ke Yerusalem, diiringi oleh para panglima dengan surat kebenaran dari bupati-bupati yang mereka lewati. Sebab itu saudaraku, pengabulan doa ini terjadi karena pengakuan dosanya. Pengakuan dosa ini timbul suatu visi bagi Nehemia. Kita akan timbul visi bagi kita. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih, adik-adik, anak-anak semua, timbul visi kepada kita kalau kita mengakui kekudusan Tuhan dan mengakui dosa kita, dan Tuhan akan menguduskan kita dan Tuhan akan memberi visi yang jelas kepada kita. Sebab itu pada pagi ini saudara yang terkasih, saya tahu bahwa kita masih berperang dan kita masih rindu kemenangan di atas peperangan ke atas COVID-19. Tapi kita tahu bahwa visi untuk menang hanya apabila kita di dalam Tuhan, kita ada beban. Apabila kita berdoa, apabila kita menyelidiki firman Tuhan, apabila kita mengakui kekudusan Tuhan. Nehemia memulakan perspektifnya dengan visi dari Tuhan. Ia tidak memulakan dengan budget pembangunan tembok Yerusalem tahun. Dia tidak memulakan. Baru 3 hari sesudah dia sampai ke Yerusalem, baru dia memulakan mengira budget di Yerusalem. Dengan sendirinya dia pergi melihat. Tetapi yang dia dahului, bagaimana dia mendapat visi dulu. Visi dulu. Seorang yang akan mengatur dalam segala hal, dia harus visi dulu, baru kemudian budget, dan baru bertindak. Itu tindakan Anda harus ada visi. Nehemia, ya, tidak memulakan dengan budget pembangunan tembok, melainkan dengan visi dulu. Saudara, tindakan tanpa visi bagaikan orang yang menggerakkan gerabak kereta api tanpa api. Tahukah Anda? Kereta api dulu guna api. Kalau kayu apinya sudah habis, dia tidak akan bergerak. Tapi
Satu lagi kita perlu tahu, kepala yang kereta api itu saja yang bergerak. Sebenarnya gerabak-gerabak yang bersambung-sambung di belakang tidak ada injinnya, tidak ada apa-apa. Dia hanya ditarik saja. Tetapi banyak orang Kristen coba menggerakkan gerabak tanpa api. Mungkinkah saudara? Tidak mungkin. Sebab itu kalau kita menggerakkan anak-anak kita, menggerakkan keluarga kita, menggerakkan bangsa kita ke hadapan, menggerakkan jemaat kita ke hadapan, Anda perlu hidupkan api di dalam kereta api untuk menggerakkan gerabak-gerabak itu ke hadapan. Mari saudara, Roh Tuhan siap menggerakkan kita. Yang penting kita manfaatkan beban yang ada pada kita, manfaatkan dengan doa, manfaatkan dengan menyelidiki firman Tuhan. Yang penting kita mengakui kekudusan Roh Kudus akan menggerakkan kita melalui firman ya saudara. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, saat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi kita angkat pujian kita. Kita akui kekudusan Tuhan. Kita akui bahwa hanya Roh Kudus dengan firman menggerakkan hati kita, menggerakkan kita ke hadapan, menggerakkan bangsa kita, menggerakkan jemaat kita, menggerakkan seluruh bangsa untuk bertobat, untuk maju ke hadapan, untuk menang, untuk mengakui kekudusan Tuhan dan menang. Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Tuhan Yesus, kami percaya kepada mukjizat-Mu Tuhan. Hamba-Mu masih percaya kepada mukjizat-Mu Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan. Apabila Engkau hadir, Engkau memulihkan bangsa, Engkau memulihkan suku kaum kami, Engkau memulihkan seluruh umat-Mu di seluruh dunia. Engkau hadir untuk melepaskan bangsa ini. Engkau hadir untuk melepaskan semua umat Kristen di seluruh dunia. Bahkan semua orang umat-Mu di seluruh dunia akan dibebaskan. Kami percaya Tuhan. Kami akui segala dosa kami. Kami terbeban Tuhan dengan orang-orang yang telah mengalami dan sedang ditekan oleh COVID-19. Kami terbeban bagi mereka barisan depan karena bertungkus lumus untuk merawat, untuk menjaga. Kami terbeban bagi semua pemimpin-pemimpin negara, semua negara-negara di dunia yang tertekan. Kami terbeban. Kami hanya mampu menaikkan doa di hadapan-Mu Tuhan. Biar kuasa mukjizat-Mu terjadi. Hancurkan COVID-19. Putuskanlah rantaian COVID-19 itu Tuhan. Terpujilah Engkau.
biar kami menang, biar visi jelas bagi semua orang umat Allah yang percaya di seluruh dunia. Haleluya Yesus. Secara khusus, kalau ada di antara Anda dan saya mengalami kelemahan, Tuhan kami mohon kekuatan baru, curahkanlah roh, kuatkan kami untuk terus percaya dan bergantung kepada-Mu. Kalau ada di antara Anda semua yang mengalami penyakit saat ini, katakan kepada Yesus, saya mohon Engkau menyembuhkan saya. Kami sembuhkan Anda dalam nama Yesus, dan biar Anda bebas dan Anda terus percaya dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar kami disuraikan dengan kasih karunia Allah, dengan kekuatan baru, dengan sorak-sorai bahwa Tuhan sudah membebaskan kami, sudah menyembuhkan kami. Visi yang jelas kami pohon untuk melihat sekeliling kami. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat 35 bagian B. Yohanes 4 ayat 35b. Pandanglah di sekeliling, lihatlah. Apakah perkataan lihatlah Yesus mau supaya murid-muridnya akan melihat dengan visi? Yesus mengajar visi. Selagi Anda tidak melihat ke sekeliling Anda tidak akan terbeban, Anda tidak akan berdoa, Anda tidak akan cenderung dengan firman Tuhan, Anda tidak mengakui kekudusan Tuhan. Pandanglah di sekeliling Anda. Apa yang harus Anda bantu, apa yang harus Anda doakan, pandanglah di sekeliling Anda. Yesus mengajak kita pandang ke sekeliling kita. Terima kasih Bapa, karena visi yang jelas Engkau telah beri buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan amin. Terima kasih firman Tuhan. Tuhan berkati. Sebagai penyambutan firman Tuhan dan terus persembahan, mari kita mengangkat pujian dengan lagu Ini Aku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, aku serahkan dalam persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidupku sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi, ini aku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu
dan duka semua ku serahkan. Yang telah lalu harapannya terbayang, masa depan dan rencanyaku aku serahkan dalam tanganmu. Kesempatanku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Kita masuk kepada bahan doa syafaat pada hari ini. Pertama-tama kita doakan, yaitu seringkali kita doakan ialah supaya Tuhan akan putuskan rantaian COVID-19. Dan yang kedua yaitu kita doakan untuk semua jemaat kita, semua orang yang telah terjejas perniagaannya, terjejas pekerjaannya, juga jemaat yang sangat terjejas dalam segi kesehatan dan sebagainya. Kita mau doakan untuk mereka. Kita juga berdoa untuk Dekan Pengamin supaya dia terus disembuhkan, dipulihkan daripada stroke, dan juga kita berdoa untuk semua orang yang adalah utusan misionari di mana saja berada, khususnya bagi keluarga Mr. Hebat di Jamaika, supaya Tuhan akan terus memakai mereka dan memberkati mereka dan akan terus menjadikan mereka saluran berkat di mana mereka akan berada di kapal Logos. Kita juga berdoa untuk persembahan dan persepuluhan sebentar tadi yang telah dipersembahkan. Kalau ada yang saya tidak dapat sebut sini, Anda boleh berdoa di rumah masing-masing ataupun di ruang ini. Mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa di surga, Bapa yang kudus dan mulia, yang berkuasa, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang adalah penyelamat dan penuh kasih. Saat ini kami mau menaikkan doa Bapa di surga untuk semua bahan doa yang telah kami dengarkan tadi, yaitu kami mau berdoa untuk semua jemaat, untuk semua para sponsor gereja yang telah terjejas perniagaannya. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memulihkan ekonomi mereka, memulihkan perniagaan mereka, apapun bentuk perniagaan mereka. Berkatilah Tuhan dan pulihkanlah supaya mereka pulih sepenuhnya perniagaan mereka, dan mereka dapat memuliakan nama Tuhan dengan segala berkat yang Tuhan telah beri buat mereka. Berkati semua orang yang terjejas dalam pekerjaannya, kiranya Tuhan membuat mereka akan mendapat visi di dalam memulihkan pekerjaan mereka, dan Engkau akan buat mereka mendapat kasih dari pihak majikan supaya mereka terus diguna pakai di dalam pekerjaan. Dan berkatilah keluarga mereka, dan berkati mereka dengan kekuatan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Berdoa untuk rantaian COVID-19, kiranya Bapa kami mendapat kasih di dalam kasih karunia-Mu, dan Engkau akan turun campur tangan untuk memberkati permohonan ini dengan memutuskan rantaian COVID-19 daripada bumi ini. Dan kiranya Engkau berkenan untuk mencabutnya
COVID-19 itu dari muka bumi, dan Engkau menyelamatkan umat-Mu dari semua serangannya, dan biar kemenangan terjadi, dan kiranya nama Yesus dimuliakan, karena hanya nama Yesus berkuasa untuk menghancurkan COVID-19, dan biar namamu dimasyhurkan. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk Dekan Pengamin, mohon Engkau akan terus memulihkan dia daripada stroke-nya, dan dia akan pulih sepenuhnya, dan dia akan memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua pastor-pastor yang terjejas karena gereja mereka terjejas oleh karena COVID-19. Kami berdoa karena Engkau memulihkan, Engkau akan memberkati pastor-pastor, memberi kekuatan baru untuk bergantung kepada Tuhan, karena sumber segala sesuatu adalah daripada Tuhan. Kami mau berdoa Bapa untuk utusan-utusan Injil. Di antaranya ialah kami mau berdoa untuk keluarga Mr. Hebat yang ada di Jamaika, karena Tuhan Engkau akan terus memberkati keluarga Mr. Hebat dan memberkati istri dan anak-anaknya, dan memberkati pelayanan mereka. Guna pakai mereka untuk menjadi saksi yang berhasil kepada banyak orang, dan kiranya namamu dipermuliakan. Kiranya kebajikan mereka akan terus diperhatikan oleh Tuhan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau berdoa Bapa di surga pada saat ini, mengucap syukur atas segala kecukupan yang Engkau telah beri buat kami. Dan sebentar tadi kami telah memberikan persembahan dan persepuluhan, baik ada di ruang ini maupun di rumah masing-masing atau yang sedang mengikuti rekaman video ini. Oh Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerimanya dan memberkati, supaya ianya dipergunakan untuk mengembangkan pemberitaan Injil di muka bumi. Kami mau berdoa Bapa, kiranya Tuhan Engkau akan memberkati semua keluarga yang telah mempersembahkan, semua jemaat yang telah memberi, supaya mereka akan terus digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati pekerjaan, perniagaan, dan keluarga mereka, dan kiranya namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur semua dan berdoa hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.